Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Di tengah penanganan pandemi COVID-19, pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan perekonomian nasional. Keseimbangan, gas dan rem antara penanganan di bidang kesehatan dan ekonomi menjadi tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi. Meski demikian, sejumlah indikator perekonomian nasional menunjukkan angka yang menggembirakan. Selain itu, angka inflasi juga relatif terkendali di angka 1,5%. Jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain, inflasi di Indonesia relatif lebih terjaga. Indikator ekonomi lainnya yang juga membaik yaitu ekspor yang pada kuartal kedua naik sebesar 31,8%. Angka tersebut utamanya didorong oleh sektor pertanian yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Konsumsi masyarakat selama kuartal kedua berada di angka 5,9%, sementara itu investasi tumbuh sangat baik di angka 7,5%. Ini memang memainkan gas dan rem karena memang kalau kasusnya turun, ekonomi itu pasti naik. Kalau kasusnya naik, ekonominya pasti turun, sudah rumusnya itu. Nah itu mencari equilibrium, mencari keseimbangan, disitulah yang sebetulnya paling sulit. Disesuaikan dengan keadaan lapangan yang juga medan di Indonesia tidak mudah karena berpulau-pulau dan untuk distribusi vaksin saja, untuk distribusi obat-obatan saja memerlukan waktu yang tidak sedikit. Jadi alhamdulillah di kuartal pertama 2021 dari minus 0,7, di kuartal kedua kita bisa sudah meloncat ke 7,07, 7,1%. Kemudian inflasi juga relatif terkendali. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, inflasi kita masih relatif terjaga di 1,5%. Kemudian kalau kita lihat indikator-indikator di lapangan maupun angka-angka, ekspor kita juga di kuartal kedua naik 31,8%, ekspor kita. Baik ekspor di bidang pertanian yang kita juga kaget ada sebuah kenaikan yang lumayan signifikan, dan ekspor barang-barang yang lain. Saya kira ini buat kita optimis. Konsumsi masyarakat misalnya di kuartal 2 kemarin juga berada di 5,9. Investasi di 7,5%, tumbuh sangat baik. Dan kalau kita lihat terakhir, saya kemarin baru melihat minggu terakhir, indeks kepercayaan pemerintah itu juga naik. Dari 97,6 kemudian menjadi 115,6. Ini juga kepercayaan konsumen, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kelihatan dari indeks-indeks seperti ini yang angkanya selalu kita peroleh apabila surveinya selesai. Artinya ada optimisme, arahnya positif, tetapi juga kita tetap harus berada pada posisi kehati-hatian, kewaspadaan, karena memang sekali lagi sulit dihitung dan sulit dikalkulasi. Perbaikan sejumlah indikator perekonomian tersebut dibarengi juga dengan naiknya indeks kepercayaan pemerintah yang kini berada di angka 115,6 dibandingkan sebelumnya yang berada di angka 97,6. Kepala negara memandang bahwa hal tersebut menunjukkan adanya optimisme masyarakat. Tim Eljon Media melaporkan.